Oke, gimana caranya kita, punya tampilan website kita sendiri ya. Di Alusio kita punya namanya Theme Builder. Jadi ini fitur yang baru beberapa waktu lalu, rilis. Nah, lewat fitur ini kita bisa membuat tampilan sesuai dengan yang kita mau, sesuai brand identity kita, atau apa yang ada di kepala kita. Nah, caranya gampang ya. Jadi, di sini Alusio udah punya 5 theme yang di-publish dan akan bertahap ditambah ya seiring jalannya waktu. Nah, dari opsi-opsi yang ada ini kita bisa menduplikat kemudian bisa mengcustomize. Jadi memang teknisnya harus diduplikat dulu. Nah, kita pilih salah satu theme yang paling mendekati dengan yang kita inginkan. Ya, kemudian kita klik ya tombol di sini nih. Ini ada detail ya, lihat detail. Nah, ini di contoh kali ini saya akan coba edit homepage aja ya. Ya, jadi di sini saya udah bikin contoh website namanya Modeva. Ini tampilan homepage-nya masih pakai default ya, theme default, theme yang selalu dipakai ketika baru membuat situs atau membuat website. Nah, kita masuk ke sini, kita klik ada tombol customize atau duplikat ya, sama aja di sini dan di sini. Kemudian kita duplikat, ini udah duplikat, kita kasih nama, misalkan namanya Modeva theme ya. Kemudian kita aktifkan dulu. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke templates ya. Jadi di theme Alusio itu kita sistemnya menggunakan templates. Di sini ada 14 templates dan saya akan contohkan untuk home aja ya. Home ini adalah template home ini adalah yang mengatur tampilan di depan Alusio website kita maksudnya. Nah, kita klik edit dengan builder. Di sini ini adalah daleman ya dari home. Jadi apa yang tampil di sini itu adalah sesuatu yang disetting di sini ya di buildernya. Nah, kita bisa lihat site name. Jadi di sini kalau diperhatikan pasti setiap website itu namanya yang di sini menyesuaikan dengan nama website dan ini menyesuaikan dengan tagline ya. Tagline itu yang ada di sini nih. Misal ini kita kasih nama tambah, kita kasih tanda seru. Nah, di depan dia juga akan berubah. Nah, itu dia. Oke, kita langsung aja edit. Misalkan di sini mau kita edit jadi halo, selamat datang. Ya, kita simpan. Maka di sini dia juga akan ada perubahan. Nah, perubahan ini bisa kita lakukan secara menyeluruh ya. Mau edit, mau tambah atau mau kita rombak, itu bisa. Kayak gitu. Nah, yang jadi kunci dari Alusio itu adalah ada 3 ini ya, section, container, block. Ini akan saya bahas di video yang lain. Jadi urutannya itu hampir selalu formatnya section, container, kemudian elemen-elemen. Ya, elemen-elemen yang ada di basic, di general, atau di sini bisa juga dynamic. Atau juga bisa section, container, block. Nah, di sini bisa lihat section, container, kemudian elemen-elemen. Section, container, block, baru elemen-elemen. Jadi formatnya akan kurang lebih seperti itu. Nah, ketiga hal ini adalah yang mengatur bentuk ya, tata letak. Adapun yang lain-lainnya, elemen-elemen lain itu yang mengatur isi kontennya seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mau ganti background ya dari ini biar nggak putih gitu. Nah, kita masuk ke pilih ke section. Kemudian di sini ada style, ada background, ada color, image, ada juga video. Kalau color ya di sini kita bisa save, terus refresh, dia berubah seperti itu. Kalau kita mau kasih background image, nanti background colornya akan kalah. Meskipun ini nggak dikosongkan ya. Misalkan di sini saya pilih. Nah, kemudian simpan, refresh. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dikosongkan juga. Nah, di sini kan teksnya jadi nggak kelihatan ya. Kita bisa ganti warna jadi putih. Di sini saya cuma mau kasih contoh ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nah, di Alusio kita itu mekanismenya kalau kita ganti-ganti elemen, dia akan tetap di style dan akan tetap di background
atau yang dipilih di elemen sebelumnya. Misalkan saya pindah-pindah sini nih. Nah, yang berubah-ubah cuma ininya aja, namanya, adapun dia tetap di situ. Nah, kalau saya mau ganti warna berarti bukan background, saya balik lagi dulu ke style. Di sini ada typography. Di sini kita bisa ganti warna jadi putih. Nah, seperti itu. Untuk lebih mempertegas lagi bisa ditambah shadow. Jadi lebih kelihatan ya, lebih melayang. Nah, ini diantara contoh kita melakukan perombakan tampilan website. Ya, ini jadi lebih kelihatan ya, walaupun masih kurang ya kalau dari segi UI atau desain. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, adapun di halaman depan, khusus di homepage dan template-template tertentu ya, misalkan single product, nanti dynamic-nya itu ada gitu. Nah, sini kan kita bisa lihat ada layout, dynamic, basic, general. Nanti kalau kita, ini kan tadi udah disimpan nih. Kalau kita edit misalkan apa ya, header. Nah, kita header itu dia nggak ada dynamic-nya tuh. Kalau diperhatikan ya, beda sama kalau home. Home dan beberapa template lain itu ada dynamic-nya. Kenapa? Ya, karena memang ada kebutuhan untuk itu. Ia menampilkan recent produk atau produk terbaru, menampilkan posting terbaru, menampilkan course terbaru, dan kedepannya juga ada custom fields. Jadi akan lebih powerful lagi lah, kira-kira begitu. Nah, ini beda ya, nggak ada dynamic-nya. Oke, ini saya tutup dulu yang header. Nah, di sini kita punya namanya query loop ya. Jadi di query loop ini kita bisa menampilkan tadi post terbaru, produk terbaru, course terbaru. Bisa juga pages terbaru. Tapi ini pasti jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah post, produk, dan juga course. Kalau yang jualan produk fisik ataupun juga digital itu pasti nanti pakainya produk ya. Nah, di sini kita bisa lihat dynamic data. Jadi dynamic elemen ini itu hanya bisa digunakan di dalam query loop ya, teman-teman. Dynamic elemen itu hanya bisa digunakan di dalam query loop ya, seperti itu. Sebenarnya ya bisa-bisa aja di luar query loop, tapi hanya berlaku di template tersebut, misalkan produk ya. Di ini biar sedikit gambaran lah. Ada single produk, nah misalkan ini. Dia ada dynamic-nya, dan ketika dipakai product title di sini, maka dia bisa muncul. Karena dia memang ada di template single product. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau di template home ini tadi, maka yang digunakan elemen ini hanya bisa digunakan di dalam query loop yang sesuai gitu ya. Kalau di sini pilih produk, maka yang bisa dipakai di dalamnya ini adalah elemen yang berkaitan dengan produk. Kalau kita misalkan masukin post title di sini, itu nggak akan berfungsi. Ya, misalkan di sini simpan, dia nggak akan berfungsi. Seperti itu. Kalau ini kita ganti jadi post, ya di sini saya udah kasih contoh. Udah punya post belum ya? Nah, ini udah ada. Maka kalau ini query loopnya kita ganti post, kalau ini kita refresh, tampilannya jadi seperti ini. Contoh saja, ini nama konten yang udah dibuat ya. Sehingga produk-produknya tadi jadi hilang gitu. Nah, ini diganti jadi products ya, simpan. Nah, kita refresh, dia akan kembali seperti sebelumnya. Nah, jadi begitu cara kerja query loop. Nah, ini tinggal teman-teman bisa kembangkan ya menjadi ya sesuai dengan apa yang ada di imajinasi teman-teman sekalian. Nah, kalau di sini misalkan ini kan tadi elemen product image ya. Nah, ini product image, bentuk gambarnya bisa kita sesuaikan.
bisa white ya, bisa standar, terserah seperti itu. Kemudian untuk feed-nya mau dibikin seperti apa ya, ini bebas. Nah, setelah itu kita juga bisa ganti, bukan ganti ya, ini misalkan link ke produk. Jadi si judulnya itu kalau kita cek sekarang ya, misalnya ini kita save dulu. Ini ketika kita hover, dia tidak bisa diklik ya. Nah, itu nggak bisa diklik. Gambarnya bisa, tapi judulnya nggak bisa. Itu karena di sini link ke produknya nggak di checklist. Kalau gambar, itu link ke produknya itu di checklist. Seperti itu. Nah, ini bisa. Ini kita simpan. Nah, ini kita refresh, maka judulnya bisa diklik. Seperti itu. Ya, contoh nanti kalau diklik jadinya seperti ini. Nah, halaman single product ini bisa kita edit juga ya. Caranya sama. Nah, ini tadi nih. Nah, ini kalau misalkan mau kita tambahkan apa begitu ya. Warnanya kita coba ganti misalkan. Ya bisa-bisa aja. Jadi merah. Seperti ini. Simpan. Nah, dia berubah jadi warna merah. Tapi kita kembalikan aja ya. Ya, di Alusio juga warna kita pakai variabel ya. Variabel them ink. Nah, kalau variabel ini itu pengaturannya ada di sini. Itu bisa kita edit juga. Nah, di style tadi kan ada them ink. Nah, di sini ya. Ini karena kita enggak setting ya, maka dia mengikuti apa adanya lah, kira-kira gitu. Jadi ada fallback ya namanya. Nah, ini bahasanya mungkin agak teknis. Misalnya ya, ini kan warnanya them ink. Nah, ini fallbacknya adalah ke 1111 seperti itu. Nah, ini misalnya mau saya ubah them ink-nya itu menjadi warnanya biru di sini. Kita klik simpan. Kita refresh. Nah, dia berubah tuh jadi biru-biru semua tuh. Berarti ini pakai them ink, ini pakai them ink, seperti itu. Kalau mau kita cek bisa di sini ya. Product price. Nah, dia pakai them ink juga. Product title pakai them ink. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Ya. Ini saya hapus aja. Ini adalah contoh cara kita menggunakan theme builder, teman-teman. Tinggal dieksplorasi sendiri. Jadi begitu ya kurang lebih. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi nomor yang ada di dashboard. Oke, terima kasih.